Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay everyone, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul Indefinite Pronouns, atau dalam bahasa Indonesianya pronomina tak tentu, ya. Jadi kata pengganti yang tak tentu. Oke teman-teman. Nah, indefinite pronouns, oke, itu ada 12. Ya, mari teman-teman kita lihat, perhatikan di sini. Nah, bentuknya bisa dimulai dengan some, ya, ditambah dengan one, dia menjadi someone, ya, atau tambah body, ya, artinya somebody, atau some ditambah thing, jadi something. Nah, berikutnya kata every, ya, every tambah one menjadi everyone, tambah body menjadi everybody, tambah thing jadi everything. Nah, berikutnya kata any, ya, any tambah one anyone, any tambah body jadi anybody, tambah thing jadi anything. Nah, demikian juga dengan kata no tambah one jadi no one, tambah sorry ya, ini salah. Nah, tambah body menjadi nobody, tambah thing jadi nothing. Nah, gitu teman-teman, ya. Coba diperhatikan teman-teman, semua ini, someone, everyone, somebody, something, dan lain, semua itu dia terdiri dari satu kata, one word, kecuali no one. Nah, no one itu harus ditulis dua kata, ya, atau bisa juga ditulis no, ya, pakai itu strip dan strip, ya, kata penghubung gitu, no one, ya, boleh ditulis seperti ini, no one, atau no one, dua kata. Oke. Nah, artinya kalau someone seseorang, everyone setiap orang, anyone bisa juga setiap orang, artinya no one, ya, tak seorang pun, no one, ya, tak seorang pun, no one, ya. Somebody, ya, sama tadi, ya, dengan someone, seseorang. Everybody, everyone, sama, ya, setiap orang. Anybody sama dengan anyone, ya, juga setiap orang. Nobody, ya, sama juga no one, nobody, ya, tak seorang pun, ya, tak seorang pun. Nah, something itu sesuatu, everything segala sesuatu, ya, anything, ya, sama juga segala sesuatu. Nothing tak ada satupun, ya, nothing, ya, tak ada satupun, ya, nothing. Oke teman-teman. Nah, use, ya, penggunaannya. Jadi indefinite pronouns, ya, referring to people or things in a general way, ya, in a general way. Jadi indefinite pronouns ini, kata ganti tak tentu ini, itu menunjukkan, ya, menunjukkan atau apa namanya, merujuk, ya, merujuk kepada orang atau things, sesuatu, ya, dengan cara umum, secara umum, maksudnya tidak jelas, tidak tentu, tidak spesifik. Nah, begitu, ya. Jadi kita hanya
secara general ya, secara umum aja gitu. Nah, ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, lihat ya, yang berakhiran one di sini, berakhiran one atau berakhiran body. Nah, this referring to people. Jadi dia menunjukkan untuk orang. Ya, untuk orang. Nah, sedangkan yang berakhiran thing, something, everything, anything, nothing. Nah, referring to merujuk kepada things. Ya, things. Nah, sesuatu di sini itu bukan hanya untuk benda atau bahasa Inggrisnya objects, not only for objects but also referring to ideas, either situations, kondisi, keadaan, or activities, bisa juga aktivitas. Oke teman-teman, jadi kalau yang berakhiran thing, something, everything, anything, nothing, itu bukan hanya menunjukkan pada benda atau objects, tapi bisa juga ideas, ya, situations, kondisi, keadaan, atau juga activities, aktivitas. Oke teman-teman. Nah, and then function. Nah, fungsinya apa? Indefinite pronouns ini, kata ganti tak tentu ini, itu sama fungsinya sebagai personal pronouns atau juga sebagai noun, ya. Can be a subject, dia bisa sebagai subject, or object, ya, direct object or indirect object, bisa dia sebagai object, bisa juga dia object of a preposition, ya, objek dari kata depan, ya, itu teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, oke. Bentuk-bentuknya everyone, ya. Kata-kata yang seperti menggunakan some, ya ini, sudah diperhatikan ini, some and every, ya. Some dan every ini sering sekali digunakan dalam bentuk kalimat affirmative. Affirmative, ya, affirmative itu maksudnya kalimat yang positif, ya. Ya, contohnya misalnya everything went according to plan. Everything went according to plan, misalnya, ya. Dia kalimat affirmative, ya, affirmative, kalimat afirmatif, ya. Oke. Sedangkan yang berawalan any, teman-teman, ya, yang berawalan any digunakan, ya, itu untuk kalimat questions, ya, kalimat bertanya, question, apakah dia affirmative question. Affirmative question itu maksudnya itu pertanyaan yang positif, seperti contohnya misalnya does anybody agree with me? Does anybody agree with me? Does anybody agree with me? Ya, ini adalah kalimat affirmative question, ya, affirmative question. Nah, sedangkan negative question, nah contohnya won't anyone help me? Tidakkah ada seseorang yang menolongku? Ya. Nah, itu dia, itu kalimat yang any, ya. Terus apa lagi teman-teman? Nah, kalimat conditional itu juga menggunakan kata any, ya. Anything, anyone, everyone. Ya, kalimat conditional, ya. Contohnya misalnya if anyone, ya, if anyone call me,
tell them, ya, tell them I am not available. Nah, if anyone calls me, tell them I am not available. Ya, jadi perhatikan teman-teman. Nah, ini menggunakan if, kata if itu kalimat kondisional ya, kalimat kondisional. Jadi dalam kalimat kondisional juga kita menggunakan yang berawalan any. Ya. Oke, apalagi teman-teman yang kita gunakan any ini? Kalimat yang menggunakan adverb, kata keterangan yang memiliki pengertian negatif itu juga kita gunakan any. Ya, contohnya misalnya he seldom, ya, he seldom says something anything, ya, positif. Perhatikan teman-teman. He seldom says anything positive. Nah, kenapa kita gunakan di sini anything? Kata any berawan any. Nah, karena kita menggunakan ini seldom ini adalah adverb yang memiliki pengertian negatif, seldom. Ya, jarang. Ya, dia jarang berkata sesuatu yang positif. Ya, sukanya apa? Sukanya ngomong negatif aja gitu. Ya teman-teman. Nah, oke. Oke, everyone. Nah, terus. Nah, perhatikan nih everyone. All of this, semua ini yang ke-12 ini, ya, indefinite pronouns. Ini bentuknya itu, oke. Ini bentuknya sama seperti orang ketiga tunggal. Ya, the same like the third person singular. Ya, sama dengan seperti orang ketiga tunggal. Jadi dia verbnya itu harus dalam bentuk singular. Ya, contoh misalnya is anyone here? Is anyone here? Ya. Apakah ada seseorang di sini? Ya, pakai is. Nah, nothing is certain in this world, ya contohnya. Nothing is certain in this world. Ya, tak ada sesuatu pun yang pasti ya di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang pasti. Nah, ya. Jadi dia menggunakan apa, teman-teman? Singular, ya, singular. Oke. Nah, but, nah ini ada partnya. Walaupun dia bentuknya selalu singular, if you want to refer back to the word, to it, by using personal pronouns, you must use the personal pronoun in the plural form. Jadi bentuk kata gantinya, kita setelah menggunakan ini, kata gantinya itu harus bentuk plural. Nggak boleh bentuk singular. Misalnya apa? Misalnya begini. Mana ya? As. Ini ya. Teman-teman, perhatikan di sini kalimat yang nomor 7. Ask anyone. Ask anyone. They will tell you. They will tell you. Ya. Tanyalah seseorang, mereka akan mengatakan pada Anda, ya. They. Oke. Jadi kata penggantinya bukan he. Jadi Anda nggak boleh mengatakan ask anyone, he will tell you. Oke. But of course in traditional English, bahasa Inggris di zaman dahulu,
ya, yang telah lama gitu, itu memang menggunakan kata he, ya. Tapi kalau digunakan kata he, misalnya ask anyone, he will tell you. Nah, this is not fair, you know. This is not fair. Oke? Ini nggak fair. Kenapa? Nanti pihak wanita akan mengatakan, kenapa nggak pakai she gitu? Ya, kenapa nggak ask anyone, she will tell you. Oke? Jadi, ya, tidak menggunakan kata he, jadi menggunakan kata they. Oke, this is quite fair. Nah, ya. Oke, teman-teman, ya. Jadi contoh lainnya misalnya gini. When someone is in love, ya. Ya. When someone is in love, nah, when someone is in love, they cannot think of anything else. Nah, when someone is in love, they cannot think of anything else. Nah, bila seseorang sedang dilanda asmara, ya, maka mereka tidak bisa memikirkan hal lain, ya, tidak bisa memikirkan hal lain. Oke, teman-teman. Nah, perhatikan juga di sini, teman-teman. Di sini ada kata else setelah anything. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, those or these, ya, indefinite pronouns, semua kata-kata pronomina tak tentu ini, teman-teman, itu di belakangnya bisa ditambahkan kata else. Else itu artinya yang lain, ya. Jadi contohnya misalnya, ya, if, ya, if he cannot help you, if he cannot help you, you can ask anyone else. Nah, ya, jika dia tidak dapat membantumu, ya, minta bantuan orang lain, anyone else. Please ask anyone else. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kata else itu artinya yang lainnya, ya. For example, if you are shopping, you know, if you are shopping, jika Anda berbelanja, ya, misalnya Anda sudah beli ini, beli itu, ya, you take this one, that one, another one. Nanti orang toko, penjaga toko, the shop assistant will ask you, akan tanya pada Anda, anything else? Anything else? Masih ada yang lainnya? Ya, maksudnya is there anything else? Disingkat jadi anything else. Nah, gitu. Ya, jadi kata ini bisa ditambah kata else. Ya, teman-teman, perhatikan. Next, ya. Kata-kata ini juga, teman-teman, oke, bisa ditambahkan qualifier, ya. Qualifier itu maksudnya apa? Untuk menjelaskan, ya. Qualifier itu artinya untuk menjelaskan, ya. Ya, termasuk qualifier ini nanti termasuk adjektif, ya, termasuk adjektif atau adjective phrase atau adjective clause, ya. Oke. Nah, adjektif contohnya misalnya begini, ya. Di sini contohnya, nah, coba perhatikan ini kalimat yang nomor 10.
What is needed is someone practical. Ya, what is needed is someone practical. Apa yang dibutuhkan adalah seseorang yang praktis, gitu. Ya, yang berpikirnya itu praktis, gitu. Ya, coba perhatikan, someone ini adalah indefinite pronoun. Oke, ditambahkan practical. Jadi jangan katakan a practical someone, ya. Jadi jangan katakan a practical someone. Jadi seseorang yang praktis itu jangan diterjemahkan a practical someone, tidak. Tapi dibalik someone practical tanpa ada determiner. Tidak boleh kita menggunakan kata gitu, ya. Contoh lain lagi misalnya seseorang yang penting. Oke, kita tidak mengatakan an important someone, ya. Jadi tidak mengatakan an important someone, ya. Bukan seperti ini. Ya, ini normalnya seharusnya kan gini ya. Jadi adjektif dulu baru noun atau pronoun, ya. Tapi ini dibalik. Jadi harus someone important. Ya, jadi ini nggak boleh gini. Jadi yang benar adalah someone important. Tanpa harus mengatakan ada determiner. Ini tidak digunakan. Langsung someone important. Ya, contoh lain misalnya I need something new. Nah, ya, new itu adjektif, ya. Saya membutuhkan sesuatu yang baru. I need something new. Oke, teman-teman. Nah, di samping itu juga bisa juga menggunakan kata-kata seperti, ya, coba perhatikan nomor 11. Kalimat sini. Anyone over. Nah, ini sebagai qualifier. Qualifier itu maksudnya yang menjelaskan, yang memberi informasi tambahan, ya, keterangan, ya. Jadi anyone over the age of 18, setiap orang di atas usia 18 can apply, ya, bisa melamar. Nah, gitu. Atau coba perhatikan nomor 12, teman-teman. Kalimat nomor 12. I need someone. Nah, I need someone. Nah, qualifiernya mana? Qualifiernya. The qualifier ini adalah nih, who has a background in psychology, ya. Saya butuh seseorang yang memiliki background, latar belakang di bidang psikologi, ya. I need someone who has a background in psychology. Nah, itu, ya. Jadi ini dia bisa memiliki qualifier, ya, untuk, ya, indefinite pronouns, ya, indefinite pronouns. Oke, teman-teman. Nah, apalagi teman-teman? Oke. Nah, indefinite pronoun di sini juga, ya, bisa kita tambahkan apostrofi s, ya, apostrofi s, ya. Contohnya di sini. Nah, coba perhatikan yang nomor, ya, yang nomor 8, teman-teman. That was nobody's business, ya. That was nobody's business. Maksudnya apa? Itu bukanlah urusan siapa-siapa. Itu bukan urusan siapa-siapa, ya. That was nobody's business. Boleh kita tambahkan but mine. Tapi urusanku. That was not anybody's, ya. That was nobody's business, ya. But mine, tetapi itu adalah urusanku. Nah, gitu, ya. Jadi boleh. Tapi but warning, ya, peringatan, tidak boleh kita tambahkan apostrofi s ini yang pakai thing, ya. Dia hanya berlaku untuk yang pakai one atau body. Oke, teman-teman.
Ya. Nah, what else? Apa lagi? Oke. Everyone, kalimat yang menggunakan kata-kata no, no one, nobody, nothing. Oke. Ini biasanya dibuat dalam kalimat positif ya, atau affirmative. Affirmative, kalimat yang positif, ya teman-teman. Tapi dia memiliki arti yang negatif. Ya, dia memiliki arti yang negatif. Ya, misalnya nobody is there. Ya, nobody is there. Nobody is there. Ya, coba perhatikan, kalimatnya adalah kalimat positif, tapi pengertiannya adalah negatif. Ya, nobody is there, tak seorang pun di sana. Nobody is there. Nah, gitu teman-teman. Ya teman-teman, untuk penjelasan tentang indefinite pronouns, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.